Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lailatul Zulfa. Di bab 10 ini kita akan belajar tentang command line tips and tricks. Yang pertama, nanti saya akan mencoba menggabungkan beberapa komen. Yang kedua ada tab completion. Lalu yang ketiga ada history. Dan yang terakhir ada comment shortcut. Pada pembahasan pertama, yaitu kita akan belajar bagaimana cara merunning beberapa komen dalam satu line. Pertama, kalian bisa buka Linux kalian terlebih dahulu, kemudian kalian bisa buka terminal. Lalu di sini saya akan mencoba meng-ls untuk melihat file ataupun directory. Nah, di sini misalkan kalian ingin melihat ataupun masuk ke dalam file dir a. Di sini saya ketik komen ls spasi dir a, ataupun kalian akan menggabungkan komen ls spasi dir b. Oke, di sini saya akan mencoba untuk menggabungkan komen keduanya, yaitu di sini menjadi ls spasi dir a titik koma ls dir b. Nah, di sini bisa kalian lihat isi dari file dir a dan dir b. Lalu saya akan mencoba untuk melihat detail dari isi file dir satunya menggunakan perintah ls-r besar dir a. Selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk menggabungkan dua komennya, yaitu menjadi ls-r besar dir a titik koma ls-r besar dir b. Nah, bisa kalian lihat bahwa tertampil isi dari file keduanya. Yang kedua yaitu tab completion. Nah, jadi di sini kita akan belajar agar tidak perlu mengetikkan full comment. Jadi kita hanya perlu menuliskan sedikit komen, kemudian kita tekan tab, dan nanti komennya akan otomatis komplit dengan sendirinya. Seperti biasa, kalian bisa buka terlebih dahulu terminalnya. Nah, misalkan di sini saya akan mencoba masuk ke dalam directory documents, dan di sini kalian bisa menggunakan komen cd doku. Lalu klik tab. Nah, di sini dia akan otomatis komplit. Selanjutnya, misalkan di sini kalian ingin masuk ke dalam template, di sini kan bisa menggunakan komen cd temp lalu tab. Nah, di sini dia akan otomatis komplit. Lalu saya akan coba enter. Kemudian di sini saya akan coba pwd. Bisa kalian lihat bahwa kita sudah masuk ke dalam template-nya. Lalu saya akan keluar terlebih dahulu dengan komen cd spasi titik lalu enter. Di sini misalkan kalian ingin masuk ke dokumen menggunakan perintah cd spasi d besar. Itu tidak bisa karena di sini terdapat kemungkinan file atau directory lainnya yang berawalan dari huruf D. Yang ketiga yaitu history. Pada materi kali ini kita akan belajar history atau riwayat komen yang kita gunakan. Yang pertama, seperti biasa kalian bisa buka terminalnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa langsung saja ketikkan komen history. Setelah itu kita enter. Di sini dia akan menampilkan riwayat atau history comment yang kita gunakan sebelumnya. Tetapi perlu kalian ketahui, jika kalian telah mereset atau merestart Linux-nya, nanti historinya akan hilang atau ke reset. Dan sebaliknya, jika kalian belum mematikan atau mereset Linux-nya, dia akan memunculkan hasil history comment sebelumnya. Pada komen history, kita bisa mengetikkan beberapa komen lainnya dengan tanda seru. Misalkan kita ingin kembali mengeksekusi komen sebelumnya. Sebagai contohnya, kita ingin masuk ke komen cd templates. Nah, di sini cd templates berada di urutan angka ke-22. Jadi kita hanya perlu mengetikkan tanda seru lalu angka 22. Jika kita enter, maka di sini kita akan otomatis masuk ke dalam directory cd templates. Kemudian untuk contohnya lagi di sini misalkan komen clear. Di sini komen clear berada di urutan angka 27. Jadi seperti tadi ya komennya.
tanda seru, lalu masukkan angkanya. Dan jika kita enter, maka di sini juga akan otomatis terclear. Kemudian saya akan kembali lagi dengan perintah cd spasi titik-titik, lalu ketik history. Jadi di sini selain tanda serunya 1, ada juga comment history yang menggunakan tanda serunya 2, yaitu digunakan untuk kembali ke history sebelumnya. Yang keempat, yaitu comment shortcut. Langsung saja kita masuk ke terminal. Pada comment shortcut itu ada beberapa komen yang pertama ada CTRL plus A, lalu ada juga CTRL plus E. Jadi komen kontrol A itu digunakan untuk kembali ke awal komen, sedangkan kontrol plus E itu digunakan untuk kembali ke akhir komen. Jadi di sini saya akan ketikkan downloads dan saya akan mengetikkan ls. Itu berarti kita harus kembali ke awal dengan menekan tanda panah ke kiri. Seperti itu membutuhkan waktu cukup lama. Jadi kita cukup tekan Ctrl plus A saja. Dia akan langsung kembali ke komen awal, lalu ketikkan ls download. Nah sebaliknya, jika kita tekan Ctrl E, dia akan kembali ke komen akhir. Di sini saya kembali dulu. Ada juga yang namanya Ctrl plus W. Ctrl plus W ini digunakan untuk menghapus kata pada komen. Misalkan saya tulis ls downloads slash, dan juga misalkan kalian salah mengetik atau menginput aturan kita. Kita masuk ke desktop, tetapi di sini kita mengetik downloads. Nah, ini bisa tekan Ctrl plus W, maka pada komen itu akan langsung terhapus. Kemudian ada lagi yang namanya CTRL plus R. Komen ini digunakan untuk history komen kita sebelumnya. Contohnya, misalkan di sini kita tekan Ctrl R, nah dia akan memunculkan pencarian. Misalkan kita akan mencari CD. Nah di sini komen historinya kita yaitu CD spasi titik-titik. Jika kita CTRL plus R, maka secara otomatis dia akan terganti ke komen history sebelumnya. Lalu enter, lalu ketik CTRL plus L. Komen ini digunakan untuk mengklik tampilan seperti pada komen clear. Jadi ketika kita tekan Ctrl plus L seperti ini, maka dia akan clear tampilannya. Nah, di sini tampilannya sudah terclear semuanya. Jadi seperti itu ya untuk pembahasan kita pada bab yang ke-10 ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.